Selamat sore rekan-rekan. Di awal bulan Maret kita mau membuat video tentang buah naga. Jadi begini. Ini buah naga usia di kisaran 5 tahun. Masih pada musimnya, jadi di bulan awal Maret ini masih ada berbunga begini rekan-rekan. Kunjungnya biasanya mekar malam ya begini ya. Ada juga yang sudah begini ya, yang sudah ada yang masih ini. Nih contoh penyakitnya ya, buah naga ini pitik-pitik ini jamur nih rekan-rekan. Agak rumit sekarang, banyak penyakitnya untuk buah naga. Ini jadi ada 1-2 yang masak, udah siap panen. Hah? Sesok? Jadi katanya besok ini baru mekar ini. Nah, begini ini masih agak kecil. Bunga begini. Cukup rata sih, cukup lumayan. Ya. Ini yang mungkin 4 hari lagi lah sudah merah semua ya. Yang begini ini gagal nih rekan-rekan. Jadi kalau merah begini dia akan rontok ya. Jadi volume hujannya tinggi juga pengaruh, banyak sekali penyakit ya kayak gini nih. Contohnya begini nih, rontok gagal ya. Cukup lumayan muncul lah istilahnya ya. Jadi kalau sudah begini rekan-rekan, kalau dia masuk penjualan sudah grade B, biarpun beratnya masuk di atas 4 on lah, 3,5 atau 4 on, tapi dia sudah mengalami begini cacat, sudah nggak bisa. Jadi buah naga itu cenderung di kulitnya ya, kulitnya yang bersih kayak begini ini masih bisa ini ya, karena yang merahnya total, yang tunggu merah di sini ini baru masuk aja. Jadi agak rumit. Jadi bukan sekedar beratnya aja, tapi juga kualitas kulitnya. Ada bintik-bintik sedikit ya kayak begini nih, sudah di reject ke grade B. Nah ini kalau secara ini pecah malah ini kan contohnya ini. Nah, jadi ini sudah nggak bisa juga pecah ya. Jadi agak rumit. Dari prosesnya agak rumit untuk masukkan di kualitas di A. Padahal kalau sekarang misalkan harga 6.000, kalau masuk B langsung turun di 3.000, jadi separuh harga. Di situ yang bedakan buah naga yang lainnya. Jadi banyak sekali tantangan tani ini, dari cuaca juga hama dan juga penyakitnya. Misalkan ini bisa tupai, bisa burung, bisa tikus makan begini kan, bolong begini. Jadi kadang petani butuh ketelatenan, kejelian.
untuk mengatasi macam-macam penyakit itu. Yang jelas kalau curah hujan dan juga cuaca yang ekstrim, dalam arti panas-panas sekali, kalau hujan nggak berhenti ya, menimbulkan suatu penyakit tertentu. Kadang juga dia tahu-tahu layu. Nah, contohnya ini banyak kita cari ya. Sorry, ini. Dapat. Nah, ada beberapa yang masih A. Sekarang begini yang mau dikawinkan dengan cara begini aja, dipatahin kayak kemarin yang sudah kita upload, cara cepat. Ya, ini yang untuk besok katanya, jadi tidak sekarang mekarnya. Jadi biasanya proses pengawinan proses penyerbukan yaitu pada malam hari yang dulu normalnya. Cuma sore petani sudah melakukannya. Ya, ini yang kualitas nantinya bisa rekan-rekan, ini cukup bagus. Ya, kami berikan contoh-contoh cacatnya buah begini nih rekan-rekan. Ya. Jadi semakin luas lahan belum tentu menjamin hasilnya atau panennya banyak kalau perawatan, terus biaya dan juga tenaga kerja tidak mencukupi, ya tidak bisa. Jadi yang beresiko itu sekarang ini masalah biaya. Misalkan pupuk yang naik 2 kali lipat dari biasanya. Jadi harganya buah naga saat ini terendah di 6.000 dari petani. Kalau semisal kita menggunakan tenaga kerja ya per hari di angka 100.000. Jadi begitu. Jadi semua serba mahal kalau ukuran petani. Ya itulah tantangannya petani. Jadi harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan agar supaya produksi kualitasnya baik dan jumlahnya bisa maksimal. Jadi termasuk melakukan ya ini tadi, pemberian penerangan pada malam hari untuk menambah fotosintesis. Ya dengan syarat harus, anggap aja harus buah naganya juga siap. Kalau dia posisi layu atau kurang siap dalam arti kayak sulur-sulurnya ini kempes yang nggak dapet. Ini sulur kecil tapi bunganya banyak ini, kan. Contoh lain lagi ya, karena kayak mungkin begini ini kurang normal. Jadi, tapi masih ada buahnya besar. Jadi perlu diperlakukan khusus tentang pemupukan dan juga treatmentnya biar dia kembali normal. Jadi cuaca juga pengaruhnya besar. Kalau airnya tertumpah banyak di sini agak rendah ya akhirnya banjir dia. Ya, bahkan busuk begini, bisa di bawah. Jadi kalau tenaganya cukup biasanya dibungkusin kalau yang telaten. Tapi berhubung jumlah garapan banyak, tenaganya kurang, akhirnya ya ada pembiaran dalam arti untuk yang tidak bisa disentuh ya akhirnya
tidak dilakukan pembungkusan tersebut. Ya. Iya, ada beberapa yang dimakan hama. Yang sekarang itu bahasa sininya petani bilang kreco. Kreco itu semacam yang sangat kecil. Dia makan di sirip-siripnya buah naga itu. Dia makan akhirnya keripis-keripis, belum sampai ke dalam buahnya. Tapi dia keripis-keripis. Jadi dia luka-luka sedikit. Itu yang akan membawa penurunan harga dari buah tersebut. Biarpun bobotnya masuk tapi kulitnya sudah cacat, yang tidak dapat. Jadi buah naga orang petani bilang itu kualitas kulitnya dulu dan beratnya. Jadi kalau rasa itu nggak terlalu terpikirkan, tapi yang jelas kalau merah kebanyakan sudah manis. Jadi nggak ada kami dengar komplain kalau merah itu masam. Dalam arti merahnya sudah 95%. Jadi kalau 90% itu belum bisa masuk grade A. Jadi merahnya total, kulitnya bersih, tidak luka, tidak cacat dengan jamur atau ya tadi kalau bahasanya karatnya itu, tayengnya itu. Nah, itu beratnya masuk di atas 3,5 on, ya sudah masuk grade A. Tapi untuk menciptakan itu kan butuh cara juga. Jadi yang kita tahu begitu. Jadi kalau jumlahnya mungkin 2 kintal total, belum tentu 2 kintal A semua. Kadang 1 kintal saja yang A, yang 1 kintalnya B dan C. Jadi turunnya separuh-separuh. Jadi habis 6.000 misalkan A-nya, B-nya 3.000, C-nya berarti 1.500. Tapi tidak, itu termasuk di 50%. Banyakan kami yang kondisi normalnya A-nya itu hampir di angka 70%. Jadi misalkan 1 kintal ya, yang B-nya mungkin 30%, yang anggap aja 70 kilo dan 30 kilo. Jadi 70 kilo A, 30 kilo B dan C, karena reject dari berat dan juga kualitas kulitnya. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi mungkin yaitu keluh kesahnya petani buah naga. Jadi mungkin secara awam teman-teman belum tahu apa namanya, mengkelaskan atau bikin grade dari suatu buah itu sendiri. Tapi kalau buah naga dia ditimbang atau diperkirakan atau ditimbang digital per biji. Kalau rapi ditimbang, kalau enggak kelihatan sudah ukuran besar, yang langsung masuk A dengan kualitas kulit yang bagus. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula buah naga, ya bisa cari mentor yang oke, yang bisa memberikan suatu edukasi, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi buah naga ini butuh ketelatenan juga. Misalkan begini, ini dari awal sudah ada penyakitnya nih. Ya, ini yang akan terjadi. Kalau yang ini masih nil ini, tapi masih bisa A kalau besarnya. Contoh lagi penyakit yang paling bahaya ini kan, busuk batang. Ya, sekarang langsung busuk total begini. Ya, kalau dulu busuknya dicicil, ini sekarang langsung ini. Dia harus dipotong atau diwiwil, istilahnya dipotong biar tumbuh tunas baru lagi di atas. Jadi ini bukan kualitas yang batang-batang yang paling baik, ada milik kami, istilahnya keluarga kami yang mungkin ada yang lebih baik lagi. Karena di sini mungkin ya hujan juga cukup
lebat, jadi sering juga banjir. Jadi kalau air meluap, dia anggap aja buah naganya juga stres juga karena sering terendam air. Tapi ada tempat-tempat yang miring, nanti kita perlihatkan biar untuk pertimbangan perbedaan di tanah kering atau tanah tegalan itu lebih bagus lagi. Oke, makasih rekan-rekan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Yang hobi menanam dan hobi yang lainnya secara positif bisa bikin kita bahagia. Semoga bisa bersemangat dan bisa lebih baik lagi. Selamat sore.